Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Jayasari dalam video pembelajaran lanjutan dari anggaran part 2 ya. Tolong didengarkan dengan baik-baik, disimak. Jangan sampai nanti kalau ada anak yang masih nanya japri saya, padahal sudah terjawab semua di video pembelajaran, saya tidak akan menjawabnya. Kemudian bagi anak kemarin yang saya dapat laporan dari Bu Tiwi kerja kelompok datang ditanya Bu Tiwi katanya ke kerja kelompoknya Bu Dia, berarti anak tersebut atau siswa tersebut tidak mendengarkan video pembelajaran saya yang kemarin main ngerjain tapi tidak mendengarkan atau menyimak video pembelajaran. Nah, di sini sekali lagi silakan dikerjakan bisa melalui video call, voice note, Zoom, kemudian WA group ya dan aplikasi lainnya dikerjakan, nggak harus datang langsung, ini bisa dibicarakan lewat chat kok, seperti itu ya. Jadi dikondisikan aja, jangan sampai datang. Kemudian ini kalau nanti ngirim ke ibu jangan lupa ya, ini kan serangkaian histori nih dari latihan kalian dari latihan pertama sampai ke 7 tambah anggaran berarti 8. Nah, ini Ibu akan memberikan contoh histori sekaligus mengerjakan anggaran dengan beberapa contoh 2 kasus anggaran yang berbeda. Nah, nanti kalian kembangkan sendiri. Kalian tuh kan sebagai sekretaris pengen anggarannya seperti apa itu dikembangkan sendiri. Ini hanya saya kasih contoh aja, kalian kembangkan sendiri ya. Nah, ini contoh misalkan yang agenda kan kalian sudah disuruh mengerjakan kemarin itu sesuai kelompok ya. Kalau kelompoknya 6, 3 rapat eksternal dan internal. Kemudian dari rapat internal itu pilih salah satu. Masih ingat kan, rapat internal adalah rapat yang diselenggarakan di dalam perusahaan. Nah, ini undangannya seperti ini contohnya kemarin, dia dilaksanakan tanggal 11 Februari dari jam 8 sampai jam 11.30, berarti sebelum makan siang dia harus selesai. Nah, ini susunan acaranya seperti ini. Kemudian peralatannya yang dibutuhkan seperti ini misalkan. Nah, ini daftar hadirnya. Nah, misalkan di sini daftar hadir ini perlu dibuat. Kenapa? Buat menentukan anggaran. Nah, di sini misalkan ada 7 peserta ya. Di sini ada pimpinan, manajer, kemudian ada narasumber dan pembawa acara. Di sini saya asumsikan ya, narasumber dan pembawa acara di sini adalah dia orang luar. Nah, anggarannya seperti ini. Ini pas banget. Tadi kan rapatnya totalnya 7 orang. 7 orang kan? Nah, ini 7 orang totalnya. Kemudian di sini ada narasumber, 1 jamnya tarifnya 200.000 dan pembawa acaranya 1 orang. Nah, di sini tidak ada tenaga kebersihan dan satpam. Jadi perusahaan ini ngepas gitu loh konsumsinya. Dia mengasumsikan bahwa OB dan satpam itu kan dia udah digaji kantor, udah dapat gaji pokok, jadi tidak perlu ada tambahan lagi. Kemudian di sini saya asumsikan semua peralatan sudah dipunyai kantor dan tidak ada pengadaan pembelian yang perlu dianggarkan lagi. Jadi saya asumsikan 0 ya, kebutuhan peralatan atau perlengkapan. Kemudian di sini narasumber kok asumsinya 1 jam dari mana? Asumsinya 1 jam dari susunan acara. Ini dasarnya. Nah, misalkan di sini ada pengarahan pimpinan rapat. Nah, di sini ada laporan produksi keuangan pemasaran. Nah, mungkin di sini di nomor 3 ini ini kan sebagai contoh aja ya. Misalkan nanti di sela-sela pimpinan rapat ada narasumber di situ ngomong selama 1 jam doang. Walaupun di sini jam 8 sampai jam 11.30, tapi kan nggak semuanya itu dikuasai oleh narasumber. Dalam beberapa jam itu mungkin narasumber hanya berbicara 1 jam, 2 jam saja udah cukup ya. Nah, perlu kalian ingat ya, kalau orang yang bekerja dalam otak itu dia bayarannya lebih mahal dibanding orang yang bekerja bagian otot. Contohnya apa sih bagian otak ya, narasumber itu dia kan menjual otaknya atau idenya, dia akan dihargai lebih mahal. Kemudian pembawa acara, kalau pembawa acara itu dia lebih kreativitasnya atau skillnya, dia juga lumayan. Lah kalau dihitung-hitung sejam kok dia lebih murah narasumber, Bu? Iya, narasumber hitungannya per jam. Kalau dia 2 jam, nah dia bisa 400.000 gitu ya.
Jadi kalau pembawa acara nih 250.000 ini dia borongan dari awal rapat sampai akhir, hitungannya nggak per jam, jadi dia borongan. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ke kasus berikutnya ya. Misalkan ini ada beda kasus lagi nih ya. Di sini tanggalnya sama, misalkan 11 Februari, ini salah. Misalkan 11 Februari, kemudian yang datang adalah 5 orang. Pimpinan sama manajer aja yang datang. Dia nggak perlu narasumber dan pembawa acara, karena cukup diwakilkan oleh stafnya saja. Mungkin manajer yang membuka dan sebagainya. Narasumbernya mungkin pimpinan aja, bisa. Kemudian di sini ada makanan kecilnya 8, padahal tadi daftar hadirnya cuma 5 saja. Kok ini ada kelebihan 8? Dia make nyisain makanan, bukan nyisain ya, maksudnya memberi kelebihannya itu kepada tenaga kebersihan dan satpam. Jadi misalkan OB-nya itu kan dia udah dapat gaji pokok, tapi karena dia kan mungkin bersih-bersihnya cuma di office aja, karena ini mungkin di luar job desk dia atau tugas dia hanya di office saja, dia harus membutuhkan kerjaan ekstra untuk nungguin rapat itu dan bersih-bersih di situ, berarti dia dapat fee atau bonus lah. Nah, perusahaan mungkin ngasih jatah makanan kecil dan makan siang. Kemudian dia dapat jatah tambahan fee-nya 25.000 dan 20.000. Nah, ini termasuk tenaga kebersihan dan satpam ini murah. Kenapa? Karena dia kan kerjanya pakai otot ya. Jadi tarifnya lebih murah. Nah, tadi 5 tambah tenaga kebersihan dan satpam makanannya jadi 8 ya. Seperti ini 8 kotak, tenaga kebersihan sekian-sekian. Nah, dia di sini contohnya nomor ini poin 5 ini dia ada pengadaan perlengkapan name tag. Nah, dia butuh 5 buah buat daftar peserta yang hadir ya. 5 buah per piece-nya 50.000. Nah, ini jangan lupa juga ya diterapkan rumus-rumusnya yang saya jelaskan di video pembelajaran kemarin. Oke ya, sekian dulu pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menambah wacana keilmuan kalian ya. Oke ya, kerjakan dulu sebaik mungkin. Jangan lupa ketika dikumpulkan harus histori dari awal sampai akhir. Bagi siswa yang tidak ada historinya, boleh ngerjakan anggaran dulu dengan kasusnya yang dia buat sekarang di anggaran. Tapi dengan catatan dia harus feedback ke belakang. Dia harus nyusul nanti ke belakang karena nanti sebelum UAS ini harus di-print jadi satu. Seperti itu. Oke ya, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.